babak kedua, Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Yusuf Sultan Mudo kali ini menguasai bola. Kembali lagi kita lihat bagaimana Julian Hontong. Masih Julian Hontong. Dan kali ini bola dikuasai. Mencoba kita lihat para pemain dari Persib Bandung. Melalui pergerakan dilakukan oleh Zainal Arif. Umpan cukup terukur dari Zainal Arif. Masih ada Eka Ramdhani. Kembali bola dikuasai oleh Eka Ramdhani. Ke belakang Eka Ramdhani berikan bola kepada Haryono. Sebuah percobaan dari Haryono masih belum menemui sasaran dari gawang Wawan Hendrawan. Ini dia Haryono, the new star buat Persib Bandung. Dan terus menjadi anak emas buat seorang Jaya dan terus mendapatkan tempat sebagai starter di skuad Persib Bandung dan menggusur posisi pemain yang cukup senior, Suwita Pata. Sudah melewati line atau juga garis. Gaya kita lihat dari seorang Gilang Angga Kusuma tadi. Sempat terlibat sebuah kelas dengan Bruno Kasmir. Sementara ini Adolfo Sosa sudah bersiap-siap untuk masuk di babak kedua ini. Akan mendapatkan sebuah komando atau juga instruksi dari pelatih Zainal Abidin. Menarik untuk menantikan apakah Zainal Abidin memasukkan seorang Adolfo dengan menarik seorang gelandang atau menarik salah satu strikernya. Karena dengan keadaan tertinggal seperti sekarang, maka tidak ada pilihan. Ya, kali ini bola dikuasai dengan baik oleh Zainal Arif. Kembali umpan ke tiang jauh. Dan datang kali ini Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani kembali. Maksudnya tadi berikan bola kepada Hilton Moreira. Masih ada George Nicholas Johnny. Ade Manap. Langsung saja berikan kepada Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal. Arwin tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Yusuf Sultan Mudo. Kembalikan lagi kepada Arwin. Masih Arwin. Nicholas Johnny. Datang membantu Ade Manap. Masih Ade Manap langsung saja panjang maksudnya tadi kepada Imade Wirahadi. Masih dapat Arwin yang kuasai kali ini. Para pemain dari Persita Tangerang mencoba mengambil inisiatif, memainkan bola dari kaki ke kaki. Walaupun masih sedikit kesulitan untuk menembus kotak 16 dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini. Dorong saja kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Lorenzo Cabanyas. Eka Ramdhani. Distribusikan bola kepada Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus kita lihat. Menari-nari tadi Salim Alaidrus. George Nyobe kali ini. Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira. Cukup leluasa para pemain Persib Bandung dan memang sepertinya pressing yang ditujukan oleh para pemain dari Persita Tangerang begitu longgar sehingga bisa para pemain dari Persib Bandung memainkan bola dari kaki ke kaki dengan leluasa di daerah pertahanan dari Persita Tangerang. Sebuah counter attack kali ini kita lihat berusaha dikejar oleh Ade Manap. Dua pemain dari Persib Bandung melakukan sebuah sliding terhadap Ade Manap. Sebuah penyelamatan yang bagus kita lihat tadi dan sekarang sebuah fast break. Inilah dia David and Goliath antara Bruno Kasmir dan juga Eka Ramdhani. Masih George Nicholas Johnny kali menguasai bola bagi Persita Tangerang. Ya, bola dikeluarkan dari lapangan. Pergantian pemain juga dilakukan oleh coach Zainal Abidin. Kapten kesebelasan Cucu Hidayat masih tergeletak di lapangan. Harus menerima bantuan dari tim medis. Ya, sementara ini juga Tema Mursadat ikut membantu Cucu Hidayat memegangi keningnya. Ya, kalau kita dengar bagaimana sayup-sayup suara penonton, tampaknya tidak bersimpati kepada seorang Cucu. Mungkin barangkali karena pemain ini adalah mantan pemain Persib, mungkin membela Persita. Ya, kita saksikan bagaimana Cucu Hidayat terhenti ya sedikit
mengalami sebuah tabrakan dengan Maman Abdurrahman. Kita lihat di sini dalam tayangan lambat. Ya, terbentur kepala dari dua pemain ini. Kembali permainan dilanjutkan. Sebuah lemparan ke dalam tadi. Hilton Moreira kali ini. Pelanggaran terjadi dari Hilton Moreira yang dilakukan oleh Yusuf Sutanmudo. Ya, Rafael Alves Bastos dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Jaya Hartono dan dia menggantikan Hilton Moreira yang telah memberikan sebuah gol di babak pertama bagi Persib Bandung. Ya, saya kira inilah upaya dari seorang Jaya untuk memberikan dimensi baru dengan memasukkan seorang Rafael Bastos dan menarik keluar Hilton Moreira yang notabene adalah tandemnya. 3 penyerang kali ini ditampilkan oleh pelatih. Kembali lagi dan sebuah gol kali ini. Wow, bukan, dan adalah sebuah pelanggaran telah terjadi terlebih dahulu. Bagaimana tadi Rafael Bastos hampir saja atau juga Fafa Arianto menambah jumlah golnya dalam pertandingan malam hari ini. Ya, begitu cepat kejadiannya dan kita melihat ada pengibasan bendera dari AW2. Kita melihat ada status offside untuk Fafa dan juga bahkan Gilang Angga kita lihat. Haryono kali ini menguasai bola. George Nyeknyobe. Lorenzo Cabañas. Kembali lagi tekanan dari para pemain Persib Bandung. Kembali pelanggaran terjadi. Inilah dia Julian Hontong. Ya, kita lihat bagaimana tadi upaya penetrasi yang agak memaksa dari seorang Salim Ali Idrus. Saya pikir Salim jatuh karena kehilangan keseimbangan, Iya, betul. bukan karena ada sesuatu dari Julian Hontong. Set piece agak sedikit sempit sudutnya. Lorenzo Cabañas sudah lakukan ke tiang jauh kali ini. Kembali sebuah sundulan dilepaskan. Akankah? Ya, kali ini adalah Rafael Bastos yang melakukan sundulan kepala. Dalam tayangan lambat kita lihat. Saya kira onside. Bagaimana Bastos datang dari belakang dan para pemain Persita menarik dirinya ketika bola sudah melepas ke udara, dan saya kira ini merupakan upaya yang cukup bersih dari seorang Bastos, namun arahnya dan juga akurasi masih melenceng di atas gawang Persita Tangerang. Meski tadi sempat kita lihat bagaimana AW2 juga sudah mengangkat benderanya. Tendangan mendatar. Masih belum menemui sasaran dari gawang Tema Mursada. Dilepaskan oleh para pemain Persita Tangerang. Oleh Adolfo Sosa. Yang baru masuk di babak kedua ini. Kembali kali ini Haryono bagi Persib Bandung. Arwin. Inilah dia Arwin. Julian Hontong kepada Nicholas Jone. Masih Nicholas Jone mengasih bola. Datang Ade Manap. Berikan saja kepada Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Inilah dia Cucu Hidayat, kita lihat. Sedikit mendelay bola tadi. Julian Hontong. Masih Julian Hontong yang menguasai bola. Adolfo Sosa yang dituju tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Eka Ramdhani. Berikan saja kepada Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas. Gagal dia melewati Syamsuddin. Rebutan bola cukup menarik dari kedua pemain. Kita lihat bagaimana Salim memaksa membuang bola demi mengamankan Lorenzo Cabañas. Banyak persoalan memang hinggap di skuad Persita Tangerang, dan saya melihat ketika mereka harus menggusur seorang Agus Suparman dengan menempatkan pelatih pengganti sementara Zainal Abidin yang adalah mantan veteran PSSI Garuda 1. Putaran pertama begitu banyak persoalan yang mendera mereka, dan saya melihat satu kata kunci adalah mereka butuh nama yang bisa menjadi ruh
di lini kedua dan juga lini depan tentu saja. Syamsuddin menjadi partner dari Bruno Kasmir. Tabel cukup rengginang sejauh ini. Ladia Zainal Arif yang mendapatkan sebuah peluang emas tadi dari sebuah tendangan saltonya. Bola ke belakang kali kepada Tema Mursadat. Langsung kembalikan ke sektor depan Tema Mursadat. Ada Bruno Kasmir tadi. Salim Alaidrus kali ini menguasai bola meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Arwin tadi kepada Julian Hontong. Kali ini bola dikuasai oleh Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos. Berikan umpan kepada Lorenzo Cabañas. Katakan kembali lagi masih ada para pemain dari Persib Bandung yang menguasai bola. Terjadi perebutan demi perebutan. Kali ini Cucu Hidayat kepada Gilang Angga Kusuma. Masih ada Ademana berusaha menarik. Ya, sebuah pelanggaran dari Ademana terhadap Gilang Angga Kusuma. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana para pemain Persib masih saja ngotot, masih saja berusaha melakukan akselerasi dengan tempo tinggi. Tapi di sisi lain kita lihat bagaimana para pemain Persita begitu kendur dan agak sedikit takut untuk melakukan duel-duel langsung. Bruno Kasmir. Inilah dia Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung yang menjadi tempat atau juga kandang dari tim lain yaitu Pelita Jaya Jawa Barat dan juga tim yang berlaga di divisi utama Liga Indonesia Persikap Kabupaten Bandung. Cucu Hidayat kembali kali ini umpan lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Masih belum ada skema serangan dari Persita Tangerang yang membahayakan bagi Tema Mursadat. Ya, ini persoalan klasik yang mereka alami sejak kick-off tadi. Kita tidak melihat ada sebuah skema yang menarik yang mereka benar-benar mendesainnya dengan bagus, dengan dingin, dan praktis. Mereka juga tidak punya variasi serangan yang menarik yang bisa memecah solidnya trio center back mereka. Kita tahu bagaimana Nyek, Maman, dan juga Fafa begitu dingin, begitu solid dalam menggalang pertahanan mereka. Arwin kali ini berikan bola kepada Julian Hontong. Kembalikan lagi kepada Nicholas Johnny. Ke kiri dia kepada kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Adolfo Sosa. Terjatuh kita lihat Arwin tadi. Dan kali ini sebuah serangan dari Salim Alaidrus. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Bagaimana seorang Adolfo Sosa yang sepertinya diplot sebagai penyerang siluman bagi Persita Tangerang. Lalu dia Arwin. Masih dapat ditahan gemburan-gemburan dari Persita Tangerang. Rafael Bastos kali ini. Masih Rafael Bastos. Umpan dia masih dia kepada Lorenzo Cabañas. Masih ada Julian Hontong dan juga Nicholas Johnny. Kali ini Bruno Kasmir. Kembali lagi tekanan dari anak-anak Persita Tangerang dibangun melalui Nicholas Johnny. Kepada Adolfo Sosa atau juga Imade Wirahadi. Cucu Hidayat kembali. Nicholas Johnny. Masih Nicholas Johnny yang menguasai bola. Julian Hontong kali ini. Julian Hontong sebuah tendangan mendatar. Sebelum berbahaya. Meninggalkan lapangan permainan. Masih mencoba para pemain dari Persita Tangerang. Inilah kesempatan dari Persita Tangerang untuk mencuri gol karena memang Persib Bandung menurunkan pressingnya atau juga tekanan-tekanannya terhadap Persita Tangerang. Adolfo Sosa. Kembali lagi Arwin kali ini. Masih Arwin. Kita lihat Arwin mencoba masuk dalam kotak penalti. Masih Adolfo Sosa. Nicholas Johnny. Nicholas Johnny kali menguasai bola. Haryono.
Lorenzo Cabañas mencoba melakukan sebuah soloran. Lorenzo Cabañas kali ini masih Lorenzo Cabañas sudah berada dalam posisi offside. Ada memang yang berbeda dari penampilan Persib di babak kedua ini. Kita melihat bagaimana determinasi Persib sedikit menurun, sedikit melemah. Dan pada saat yang sama Persita juga mulai memupuk terus kepercayaan diri mereka. Kita lihat beberapa kali mereka mendesain serangan dan anak Persib seperti terkesan membiarkan itu terjadi. Kembali lagi tekanan dari Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma yang menguasai bola kali ini. Dibaik-baik oleh Ade Manap. Dan kali ini bola dikuasai tadi oleh Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos mencoba melewati Ade Manap. Gagal dan hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi Persib Bandung. Ya, baru beberapa menit saja Rafael Bastos hadir di babak kedua ini. Namun kita lihat bagaimana pergerakannya, manuver-manuvernya sudah cukup merepotkan pertahanan dari Persita Tangerang. Tekanan demi tekanan kali ini. Lorenzo Cabañas tadi mencoba memberikan sebuah one to touch pass kepada seorang Zainal Arif. Tendangan dari luar kotak penalti untuk membangunkan suasana dari George Nyek Nyobe. Ya, kita bagaimana ekspresi dari seorang Jaya yang tampaknya terus memompa pasukan untuk tampil lebih kencang seperti di babak pertama tadi. Ya, ini dia pertanyaan klasik. Kembali kita harus ulangi. Konsistensi Persib Bandung. George Nicholas Johnny berikan bola kepada Cucu Hidayat. Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal cukup baik kali ini. Christian Bekatal pergerakan yang melalui dua pemain. Umpan ke tiang jauh kali ini. Ada Arwin menunggu bola. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan melalui Salim Al-Laidrus dan menghasilkan sepak pojok bagi pendekar Cisadane Persita Tangerang. Ya, sebuah serbuan solo yang dibangun lewat Christian Bekatal tadi. Menarik saya pikir. Dan di situ juga sudah ada seorang Arwin, pemain jebolan PSM Praligina yang dipinjamkan ke Persita Tangerang. Peluang tentunya sebuah sundulan yang dilakukan oleh Imade Wirahadi walaupun free header masih belum cukup bisa menembus gawang dari Tewa Mursadat. Cukup bebas kita lihat bagaimana peluang dari Imade Wirahadi. Kalau saja sedikit lebih tenang, bahkan dengan satu kontrol pun masih ada space untuk itu buat seorang Wirahadi. Sayang. Cucu Hidayat, Julian Hontong kali ini. Masih Julian Hontong berikan kepada Adolfo Sosa. Kembali lagi kepada Cucu Hidayat. Berubah arah dia mencari pergerakan Arwin. Dan kali ini kita lihat tarik menarik. Ya, kali ini cukup kosong. Bola ada sebuah tendangan masih berada di atas misar gawang. Peluang dari Zainal Arif. Sebuah tendangannya berada di atas gawang dari Wawan Hendrawan. Ya, sebuah peluang yang saya kira sangat terbuka sekali. Dan Zainal praktis sendirian di depan. Yang hanya berhadapan tinggal dengan Wawan Hendrawan. Namun sepertinya bola tidak ingin masuk. Ini merupakan kali kedua Zainal Arif mendapatkan peluang yang begitu terbuka. Ya. Babak pertama tadi lewat cycle kick dan kali ini 1 lawan 1 namun tendangannya masih juga melambung di atas mistar. Memenangkan duel dengan Syamsuddin, lolos sendirian, nyaris face to face dengan Wawan. Kurang terjadi, kita lihat bagaimana akurasi tendangan yang dilepaskan oleh Zainal. Saya kira akan menjadi sebuah kekecewaan Bung Memen kalau Ya. hari ini Zainal tidak bisa membuat gol. Atau dia juga cermin dari begitu lamanya Zainal di Cadangkan. bangku cadangkan. Perlu medium yang jauh lebih panjang, jauh lebih banyak untuk mengasah killing touch-nya seorang Zainal Arif. Julian Hontong kali ini berikan kepada Michel Adolfo Sosa. Masih Adolfo Sosa yang menguasai bola dibayang-bayang oleh Haryono. Pelanggaran terjadi. Arwin dijatuhkan tadi oleh Salim Al-Laidrus. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang.
Kesempatan tentunya bagi Persita Tangerang melalui set piece apabila mereka memang sangat sulit untuk bisa menembus kotak 16 melalui skema permainan. Adolfo Sosa, Christian Bekatal berada di dalam kotak penalti, tak ketinggalan Imade Wirahadi dan juga Bruno Kasmir. Dan kapten kesebelasan Cucu Hidayat kali ini bersiap-siap melakukan sebuah tendangan di sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Bersiap-siap kali ini Cucu Hidayat membentur pagar. Iya, kita lihat bagaimana penjaganya juga terlalu dekat tadi, namun wasit ataupun Ya, Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Setiono terhadap Salim Aledrus yang memang melakukan sebuah pelanggaran. ya tidak dengan jarak yang sesuai dengan regulasi. Dan saya pikir agak sedikit terlambat bagaimana Setiono menghadiahi Salim dengan kartu kuning. Sebuah sundulan dan kita lihat membentur misar gawang. Peluang dari Bruno Kasmir masih bisa diselamatkan oleh misar gawang-gawang dari seorang Tema Mursadat. ya saya kira kekurang beruntungan kembali menerpa Persita Tangerang. Dan kali ini sebuah set piece yang cukup baik dari Cucu dikirimkan kepada Bruno, mengambil tiang jauh dan bola membentur mistar. Tapi saat bersamaan Adolfo pun gagal mengkonversi peluang yang begitu terbuka. Andai saja ini menjadi gol, maka situasi mungkin akan lebih menarik lagi. Ya, ini dia peluang terbaik, peluang pertama. Beruntun, dua kali kita lihat bagaimana diawali dengan sebuah sundulan yang menarik dari Bruno Kasmir. Menerpa mistar dan rebound. Adolfo Souza juga menaik tadi tendangannya. Gilang Angga Kusuma kali ini menguasai bola kepada Eka Ramdhani. Kembali lagi kepada Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani kali ini menguasai bola, berikan kepada Haryono. Kerjasama kembali kepada Eka Ramdhani. Zainal Arif. Cukup baik bagaimana passing-passing pendek yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran, Zainal Arif. Gagal dia. Michel Adolfo Sosa. Kembali berhasil direbut melalui Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos kali menguasai bola. Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos. Kita lihat bagaimana Salim Aledrus tadi sudah berdiri cukup kosong di sebelah kiri. Ya, penetrasi yang ambisius tadi dilakukan oleh Rafael Bastos, memaksakan diri untuk masuk ke dalam. Karena di sisi kiri kita lihat sudah ada pemain Persib lainnya yang sudah siap menunggu. Ya, saya setuju soal itu dan ada kalanya memang seorang striker harus memiliki sikap ego, tapi juga ada kalanya harus mengantongi egonya. Karena tadi kita lihat Salim jauh lebih free posisinya. Kali ini bola dikuasai oleh Gilang Angga Kusuma. Haryono. Kembali Gilang Angga Kusuma berusaha melewati Ade Manap dan cukup kosong kali ini. Sebuah peluang emas dari Rafael Bastos gagal membuat sebuah gol bagi Persib Bandung. Saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang Gilang Angga cukup bagus, cukup menarik dengan mengirim sebuah umpan yang juga cukup memanjakan. Agak sedikit deras tadi memang dan kita lihat bagaimana prosesinya sebuah umpan yang dikirim oleh Gilang dan Bastos. Sundulannya tidak begitu pas, terbuang sebuah peluang matang saya pikir. Ya, saya kira Bastos agak sedikit berupaya untuk memantulkan bola. Sesungguhnya jika saja dia menanduk bola lurus saja ke depan, praktis sudah tidak ada lagi pemain belakang yang bisa menahan lagi Bastos untuk mencetak gol ketiga bagi Persib. Namun karena kebiasaan Bastos memantulkan bola dengan sundulan, di saat yang tidak tepat, maka terbuanglah peluang Bastos dan juga Persib untuk membuat gol ketiga bagi tim Maung Bandung ini. Kembali kali ini bola dari para pemain Persita Tangerang. Terlepas dari Julian Hontong dan ini bola melalui Lorenzo Cabanyas. Pada kapten kesebelasan Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma yang melakukan sebuah penetrasi indah tadi. Rafael Bastos. Pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Rafael Bastos harus dijatuhkan. Bila dia top skor dari Persib Bandung yang sejauh ini telah mencetak
8 gol dan 1 penalti. Juga sebuah pelanggaran. Cucu Hidayat kembali. Ade Manap kali ini. Kembali Wiradi kepada Christian Bekatal. Umpan kepada Arwin kali ini. Masih Arwin di sebelah kiri pertahanan Persib Bandung. Umpan kembali dan sebuah sundulan. Bagaimana sebuah skema permainan yang sangat baik dari Persita Tangerang masih digagalkan oleh Tema Mursadat. Sebuah desain serangan yang impresif saya pikir. Dan diakhiri dengan sebuah asis yang menarik dari Arwin. Dan kita melihat bagaimana sundulan yang cukup bagus, tapi juga jatuh dalam antisipasi yang menarik dari Tema Mursadat. Usaha yang cukup baik saya kira dari seorang Bekatal yang datang heading bola, dan juga sebuah skema yang cukup baik. Pelan tapi pasti kita lihat bagaimana Persita sudah mulai berani untuk melakukan serangan terbuka. Umpan yang baik dari Arwin saya lihat. Dan saat bersamaan sundulan dari Christian Bekatal. Apabila hal ini bisa terjadi gol, tentunya ini juga tidak kalah indahnya dengan gol yang dicetak oleh Fafa Arianto. Dan saya mencatat kehadiran Arwin secara tidak sengaja, meski mereka kehilangan Antonio Placide, telah membuat warna baru bagi Persita. Meski masuk sebagai pemain pengganti, tapi Arwin kemudian berkembang menjadi figur yang sentral dalam skuad Persita Tangerang. Dan saya juga mencatat bagaimana Adolfo Sosa, kehadirannya di babak kedua ini membuat dimensi dari seorang Arwin semakin hidup. Betul. Karena kombinasi antara Arwin dengan umpan-umpannya, kemudian juga permainan pergerakan dari Adolfo membuka ruang bagi Bekatal. Dan kali ini nyaris saja ia membuat gol. Tapi kita juga harus mencatat bagaimana situasi ini juga bisa muncul karena Persib sedikit menurunkan temponya. Atau dalam bahasa negatif, mereka mulai kehilangan konsistensi bermain mereka. Tema Mursadat yang memang harus berjibaku tadi setelah cukup lama santai. Akhirnya mendapatkan sebuah ujian dari Christian Bekatal. Saya pikir bukan hanya sebuah, sederet ujian sudah dialami oleh Tema yang praktis banyak menganggur di sepanjang babak pertama. Bagaimana para pemain Persita dengan sabar memainkan bola. Ini yang tidak muncul sepanjang babak pertama. Dan sepertinya mereka sudah tampil nothing tulus. Mungkin karena sudah tertinggal 2-0. Lebih lepas, lebih terbuka. Dan lebih berkreasi. Lebih skematis juga bagaimana mereka tampil. Ini merupakan laga terakhir bagi Persita Tangerang dalam putaran pertama Jarum Indonesia Super League, di mana setelah ini juga Persita Tangerang dan beberapa tim lainnya sudah memainkan partai terakhirnya harus beristirahat kurang lebih selama 2,5 bulan. Arwin kembali kali ini yang dituju. Ada sederet agenda bagi tim nasional Indonesia seperti ajang Piala AFF yang membuat para pemain memang lebih terkonsentrasi untuk membela tim nasional Indonesia dalam ajang tersebut, di mana Jarum Indonesia Super League di putaran kedua akan dimulai pada bulan Januari. Dan inilah dia para bobotoh yang terus-menerus memberikan dukungan walaupun tanpa atribut. Sebuah aksi dari Rafael Bastos dihentikan tadi. Cukup baik tadi bagaimana gerakan tipu dari Rafael Bastos terhadap Bruno Kasmir.
Ya, saya amati bagaimana seorang Bastos meski berbadan tinggi namun dia cukup ringan dalam mengolah bola dan posisi yang ataupun karakter yang cukup ideal tentu saja bagi seorang striker. Sebuah tendangan langsung dari Ebol masih berhasil diamankan oleh Wawan Hendrawan. Oh, Kembali dalam posisi offside. Zainal Arif. Ya, ekspresi yang tidak sabar tampaknya dari seorang Ya. Jenal menunggu golnya. Dan kita lihat sebenarnya agak sedikit, ya tipis sekali perbedaannya. Karena ketika bola dilepas, Jenal posisi sejajar dengan pemain terakhir dari Persita. Namun mungkin sudut pandang wasit melihat dengan agak berbeda. Inilah dia Ervin Rianto dimasukkan menggantikan seorang Imade Wirahadi. Seorang gelandang masuk dan ini membuat Michel Adolfo Sosa kembali ke posisi aslinya sebagai seorang striker murni. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari Zainal Abidin menarik keluar Imade Wirahadi karena kontribusinya di babak kedua ini terutama sama sekali tidak begitu terlihat dan signifikan. Sebaliknya pemain-pemain second line seperti Arwin dan juga Adolfo yang masuk kemudian tampil sudah lebih baik. Julian Hontong. Pelanggaran memang terlihat bagaimana Lorenzo Cabañas tadi melakukan sebuah dorongan terhadap Julian Hontong. Kembali kesempatan bagi Persita Tangerang. Saatnya Cucu Hidayat akan memberikan umpan-umpan kepada Bruno Kasmirkah? ya. Ataukah kepada Christian Bekaltal dan Adolfo Sosa? Kita lihat dari spot yang nyaris sama. Sudah dilakukan oleh Cucu Hidayat. Masih terjadi perebutan bola dan kali ini bola sempat terlepas dari Tema Mursadat. Wow! Sempat terjadi bagaimana perebutan bola. Ya, situasi ataupun juga emosi yang mestinya tidak terjadi dan tidak perlu dilakukan oleh seorang Tema Mursadat. Kita masih ingat bagaimana pada musim lalu Tema mendapatkan hukuman karena meludah seorang pemain lawan. Dan kali ini Tema tampaknya juga dalam resiko yang sama. Kita lihat bagaimana Bekatal mengklaim ataupun juga mempertanyakan apakah sebetulnya yang terjadi. Karena memang saat itu bola lepas dari jangkauan Tema dan pantas saja jika Bekatal masuk menyongsong. Kita lihat. Kita lihat bagaimana para pemain dari kedua tim memang berusaha untuk menenangkan Christian Bekatal dan juga tentunya adalah seorang Tema Mursadat. Diperlukan kepemimpinan dan juga ketegasan dari seorang wasit Setiono. Ya, kartu kuning diberikan oleh wasit Setiono terhadap Tema Mursadat. Situasi scrimmage di depan gawang Persib memang regulasi menunjukkan bahwa seorang kiper berada dalam lindungan dan ada gangguan memang kita lihat dari Christian Bekatal dan ini memicu emosi dari seorang Tema. Kita lihat bagaimana prosesnya dan kemudian Tema seperti melepaskan bola tetapi bola jauh lebih dulu lepas dan tangannya menerpa bagian dari wajah Christian Bekatal. Kartu kuning masih sedikit menguntungkan buat seorang Tema. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Setiono setelah tadi diberikan kepada Salim Alaidrus dan inilah dia Christian Bekatal yang juga ternyata mendapatkan kartu kuning dari wasit Setiono. Gilang Angga Kusuma, Rafael Bastos meninggalkan lapangan permainan sundulan dari Rafael Bastos hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persita Tangerang. Lah dia Gilang Angga Kusuma. Persib Bandung, tim yang berdiri pada tahun 1933. Tahun lalu berada di posisi 5 wilayah barat.
pernah menjadi juara di era Perserikatan pada tahun 1986, 1990, dan kompetisi Perserikatan terakhir di tahun 1994. Iya, kita lihat satu duel Gilang dengan Cuhi dan mengundang reaksi dari Boboto. Saya pikir sebuah diskusi yang menarik. Head coach Jaya Hartono dengan asistennya Robi Darwis, satu dari living legend dalam atmosfer sepak bola Indonesia. Yang satu berposisi sebagai seorang libero, dan yang satu lagi berposisi sebagai seorang wingback. Menariknya kedua legend tersebut sama-sama pernah bermain dalam satu tim di tim nasional. Pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Kita lihat Julian Hontong melakukan sebuah pelanggaran. Ini adalah spot bagi seorang George Nyeknyobe ketika melakukan sebuah tendangan pelanggaran ketika mereka menaklukkan Arema Malang dengan skor 2-1. Dan ternyata sekarang diberikan kesempatan kepada Salim Alaidrus, mantan pemain dari Pelita KS yang saat ini membela Persib Bandung. Salim Alaidrus terlepas, masih ada Bruno Kasmir yang langsung saja menjadi pembersih bola di daerah pertahanan. Rafael Bastos, masih Rafael Bastos. Salim Alaidrus, kembali sebuah pelanggaran terjadi. Inilah dia George Nicholas Johnny. Reaksi dari pelatih Jaya Hartono. Salim Alaidrus kembali menjadi sang eksekutor. Ada Zainal Arif, Rafael Bastos. Masih dapat diamankan, dan kali ini sebuah tendangan dari luar kotak penalti masih berada di atas Mistar. Sebuah peluang bagaimana Ebol berusaha untuk melakukan sebuah tendangan kerasnya. Situasi seperti ini, seperti yang baru saja dialami oleh Ebol, adalah situasi dengan tingkat perjudian yang cukup tinggi. Ada status untung-untungan di situ. Arwin yang menguasai bola, berikan kepada Christian Bekatal, diamankan tadi oleh Maman Abdurrahman. Lepas ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang, tim yang pernah menjadi finalis Liga Indonesia di tahun 2002. Ketika masih ditangani oleh pelatih tim nasional Indonesia saat ini, yaitu Benny Dolo. Serangan kali ini Cucu Hidayat, sepak pojok bagi Persita Tangerang. Hari yang berat untuk seorang Cucu Hidayat. Tiap kali yang memiliki bola selalu bersama reaksi penonton begitu negatif. Dan profesionalitas tentu saja diuji di sini. Sebuah tendangan dari Arwin, kita lihat memang masih belum menemui sasaran. Kecil postur dari pemain ini, tetapi tidak kecil perannya sejauh ini di lapangan tengah dari Persita Tangerang. Ya, beberapa kali memang Arwin menjelaskan bahwa kontribusinya cukup kental buat Persita Tangerang. Cukup energik, kita lihat pergerakan dan daya jelajah Arwin. Samsudin kali ini masih terus bernafsu para pemain dari Persita Tangerang. Sebuah acungan jempol patut diberikan kepada mereka yang memang terus-menerus mencoba paling tidak untuk memperkecil kedudukan. Ya, sebuah perlawanan yang gigih, yang tidak mengenal kata bahwa mereka dalam status tertinggal 0-2. Dan ini juga satu cermin bagaimana Persib, kita lihat satu peluang. Julian Hontong kali ini. Arwin kembali terlepas, dan kali ini serangan balik dari Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas, diapit 3 pemain Lorenzo Cabanyas. Digagalkan dia oleh George Nicholas Johnny. Michel Adolfo Sosa, Christian Bekatal. Kembalikan lagi. Michel Adolfo Sosa, direbut tadi oleh Salim Alaidrus.
Eka Ramdhani kepada Gilang Angga Kusuma. Zainal Arif kali ini gagal oleh Ade Manaf. Samsudin kepada George Nicholas Joni. Julian Hontong kembalikan lagi kepada Arwin. Mengajak beradu cepat dia dengan Salim Alaidrus tadi Arwin. Lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Salim Alaidrus. Oh, Wawan Hendrawan keluar dari daerah persembunyiannya dan melakukan sebuah penyelamatan. Gilang Angga Kusuma kepada Haryono tadi. Eka Ramdhani kembalikan lagi kepada Haryono. Masih Haryono yang menguasai bola. Maksudnya oke, masih dapat dikuasai. Kita lihat para pemain dari Persib Bandung berusaha untuk memainkan bola dari kaki ke kaki. Mereka seperti mendapatkan angin kedua di akhir babak kedua ini setelah tadi sempat dibombardir oleh Persita Tangerang. ya, tapi lagi-lagi kita tetap bisa mencermati bagaimana bahwa konsistensi mereka tidak terjaga sepanjang permainan dan kita melihat determinasi juga agak sedikit menurun. Nova Arianto berikan bola kepada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma yang dituju. Masih Gilang Angga Kusuma. Gagal tadi dia. Kembali kali ini Nicholas Joni. Langsung kepada Julian Hontong. Michel Adolfo Sosa. Seorang pemain bersiap-siap yaitu Siswanto di pinggir lapangan. Ya, Siswanto tampaknya akan dimasukkan oleh pelatih Jaya Hartono. Menggantikan seorang Lorenzo Cabanyas, Iladia Siswanto. Seorang pemain muda. Ya, sepertinya pelatih Jaya Hartono ingin memperkuat lini tengah. Juga untuk membentengi, membantu pertahanan untuk tampil lebih defensif karena mengingat waktu sudah bergulir di penghujung babak kedua. Ya, Tentu saja ini untuk memperkecil resiko dari counter-counter dan juga peluang-peluang dari Persita Tangerang. Kita tahu Siswanto adalah pemain yang sangat militan. ya. Darah baru Ya, buat Persib. Boleh jadi dengan kehadiran seorang Siswanto dengan kacamata yang sedikit agak kurang menarik memang, makin mempertegas bagaimana ada krisis internal yang tidak begitu bagus antara seorang Jaya dengan Sunita Prata. Seorang kapten yang sekarang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Salim Alaidrus. Kurang dari 2 menit waktu bagi Persita Tangerang untuk bisa mencuri gol atau juga bisa untuk menyamakan kedudukan. Tertinggal sementara ini mereka dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung juga masih tetap disiplin untuk menjaga pertahanan mereka dari gempuran secara sporadis para pemain Persita Tangerang. Nicholas Joni, Arwin, kembali lagi ke belakang kepada Julian Hontong, dan inilah dia George Nicholas Joni. Berhasil direbut kali ini oleh Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman melakukan sebuah solo run. Oh, gagal tadi kerjasamanya dengan Zainal Arif. Salim Alaidrus. Siswanto yang baru saja masuk. Bukan sebuah pelanggaran. Julian Hontong berhasil direbut kali ini. Masih para pemain Persib Bandung. Berikan kepada Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Rafael Bastos kali ini yang menguasai bola. Masih Rafael Bastos. Ke belakang lagi dia kepada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma cukup kosong kali ini. Gilang Angga Kusuma kepada Rafael Bastos. Tidak siap tampaknya Rafael Bastos menerima umpan dari Gilang Angga Kusuma.
Ya, sekalipun juga kita lihat gimana posisi dari Gilang sangat bagus tadi untuk memberikan sebuah umpan tarik dan Bastos. Ya, kurang siap kita lihat memang. Christian Bekatal, 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Masih Christian Bekatal akan menguasai bola bagi Persita Tangerang. Arwin, sebuah tendangan dari Arwin. Cukup baik, Ya, tapi masih belum menemui sasaran secara sempurna ke gawang Tema Mursadat. ya, sebuah percobaan cukup baik dari Arwin, anak muda yang tampil begitu energik ketika dia masuk menggantikan Anthony Klasik tadi. Sebuah aksi yang menjanjikan tentu saja. Tendangan gawang bagi Persib Bandung dilakukan oleh Tema Mursadat. Bruno Kasmir. Michel Adolfo Sosa. Kembali ada Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman. Sudah tadi berikan bola kepada Siswanto. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Apabila memang hasil pertandingan ini adalah 2-0, tentu menjadi hasil yang cukup baik bagi Persib Bandung yang bisa naik peringkatnya. Dan juga bagi Persita Tangerang suatu hasil yang sangat tidak baik karena posisinya masih tetap berada di jurang zona degradasi. Ya, kekalahan ketiga beruntun buat mereka. Dan dalam 3 aksi terakhir itu, mereka dibobol sampai 9 kali. Satu PR besar tentu saja buat manajemen Persita Tangerang. Kembali lagi para pemain dari Persita Tangerang, Yudan Hontong tadi maksudnya, memberikan bola. Perebutan bola yang terjadi membuat Salim Aledrus, Miladia, Arvin, Rianto, si butar-butar. Maman Abdurrahman. Kita lihat penampilan Maman belakang memang cukup bagus ketika dia sudah dikembalikan kepada posnya sebagai central defender dari Persib Bandung. Wasit Setiono meniupkan peluitnya. Poin penuh diraih oleh Persib Bandung.